Halo semua. Pada hari ini kami dari kelompok 3 kelas regional seksi B akan membahas tentang ASEAN. Khususnya kelompok kami akan membahas tentang peran ASEAN dalam pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan, bandar udara, dan pelabuhan. Ingin tahu kelanjutannya? Simak terus ya. Nah, sebelum kita membahas tentang peredaran narkoba, ada bagusnya kita mengetahui tentang apa itu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang didirikan di Asia Tenggara yang memiliki tujuan utama itu mensejahterakan dan memajukan setiap negara anggotanya. Semenjak ASEAN berdiri sampai sekarang, ASEAN memiliki 10 negara anggota. Salah satu tujuan utamanya itu seperti memajukan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi juga, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, sampai sekarang masih ada salah satu permasalahan yang beredar di kawasan ASEAN, yaitu tentang peredaran narkoba. Nah, bagaimana sih perkembangan narkoba di kawasan ASEAN? Kak, tahu nggak sih di ASEAN ini tuh ada satu masalah yang sampai saat ini tuh menjadi masalah utama di ASEAN. Iya, masalah utamanya apa itu kira-kira? Yaitu masalah peredaran narkoba. Jadi ke 10 negara anggota ASEAN ini rata-rata itu memiliki latar belakang yang sama. Jadi permasalahan yang mereka hadapi itu rata-rata juga sama, ya ini permasalahan tentang peredaran narkoba. Tapi kalau dikaitkan dengan penjelasan umum ASEAN itu memiliki 3 pilar itu latar belakang permasalahan narkoba itu lebih ke dalam ke pilar keberapa kira-kira? Nah, pada dasarnya peredaran narkoba ini kalau dikaitin dengan pilar-pilar yang dimiliki oleh ASEAN itu permasalahan ini tuh masuk ke dalam pilar pertama, yaitu pilar politik dan keamanan. Karena masalah narkoba ini merupakan masalah transnasional yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara-negara di ASEAN. Tapi bukannya narkobanya ini tuh bisa dikaitkan dengan 2 pilar itu ya, kayak contoh pilar ekonomi dan sosial budaya? Bisa jadi sih, karena pilar ekonomi dan sosial budaya ini juga bisa saling terkait dengan masalah narkoba ini, karena salah satu faktor dari peredaran narkoba di ASEAN ini juga dilatar belakangi dengan pola hidup sosial di masyarakat ASEAN, juga karena masalah ekonomi yang menimpa anggota-anggota ASEAN, karena rata-rata negara ASEAN ini merupakan negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya itu mengalami kemiskinan, sehingga dari masalah kemiskinan itu mereka banyak yang berpikir untuk menjadikan narkoba ini, bisnis narkoba, sebagai mata pencarian. Oh gitu. Tapi selain itu kira-kira ada yang tadi disebutkan tadi, ada nggak kira-kira faktor yang lebih spesifik untuk gimana ini tuh narkoba tuh bisa berkembang lebih di ASEAN gitu? Kayaknya sih ada ya, karena dilihat dari letak ASEAN yang strategis, yaitu berada di antara Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan, maka wilayah ASEAN ini seringkali dijadikan lintasan perdagangan internasional. Kalau dipikir lebih lanjut, perdagangan internasional itu kan pasti melibatkan bandar udara, juga pelabuhan internasional, yang mana banyak bandar-bandar narkoba itu mengedarkan narkoba melalui bandara dan juga pelabuhan. Juga di dalam ASEAN ini ada suatu wilayah yang namanya Golden Triangle, itu wilayah Laos, Myanmar, dan juga Thailand. Mereka ini penghasil opium terbesar di kawasan ini, sehingga menjadikan ASEAN juga merupakan wilayah dengan peredaran narkoba yang besar juga, sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan berkembangnya peredaran narkoba di ASEAN melalui wilayah perbatasan. Gitu. Berarti lalu apa aja yang dilakukan ASEAN nih untuk memberantas narkoba ini supaya tidak berkembang di negara-negara ASEAN? Nah juga, apa aja ya? Di wilayah perbatasan atau bandar udara atau begitu? Iya, kira-kira apa aja ya yang udah dilakuin ASEAN untuk memberantas narkoba di wilayah bandar udara, wilayah perbatasan, dan juga pelabuhan internasional? Perkembangan narkoba di ASEAN itu kan
udah pesat banget ya dari dulu sampai sekarang. Kira-kira ada nggak sih upaya-upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba di ASEAN ini? Nah, pas banget nih Kak. Jadi ASEAN sendiri kan suatu badan ya, badan regional gitu. Nah, dari badan itu tentu mereka melakukan tindakan-tindakan baik kebijakan maupun pertemuan yang pastinya mereka harapkan bisa berguna untuk memutus nih jaringan peredaran narkoba di kawasan ASEAN itu sendiri, di kawasannya. Nah, jadi dari tahun 1972 itu pertama kali langkah ASEAN untuk memutus jaringan peredaran narkoba itu di tahun 1972. Ini mungkin pakai PPT dikit kali ya. Jadi di tahun 1972 pertama kali itu ASEAN mengadakan ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse. Itu dilaksanain meetingnya itu di Filipina. Terus di tahun 1976 ASEAN juga melakukan pertemuan berikutnya dan menghasilkan deklarasi yang namanya ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs. Ini adanya di Singapura. Setelah itu mereka kembali mengadakan pertemuan lagi di tahun 1981 ada ASEAN Drugs Expert, dan selanjutnya di tahun 1997 ada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau IMMTC. Nah, di tahun 1997 ini kenapa diadain IMMTC ini? Ya, IMMTC ini dikarenakan di tahun tersebut globalisasi semakin marak dan jadinya transnational crime itu semakin marak juga, dan ternyata peredaran narkotika sendiri itu termasuk di transnational crime. Nah, IMMTC ini nggak cuma sekali, ada 2 kali juga. Nah, selanjutnya diadain Drug Free Asian di tahun 1998 itu sebagai pencetusnya. Terus di tahun 1999 itu ada ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime. Terus dan terakhir di tahun 2014 ada ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter. Jadi itu sebenarnya beberapa dari, mungkin masih banyak lagi ya langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN. Nah, dari yang tadi udah aku sebutin nih, ada nggak sih yang pernah kamu tahu, mungkin pernah dengar, supaya bisa sharing? Soalnya aku nggak terlalu tahu detail-detailnya. Pernah sih, yang ASEAN Declaration tadi itu, nah, itu kan ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs kan. Nah, itu ternyata dalam pertemuan tersebut ASEAN itu sudah menghasilkan beberapa isi dari deklarasi tersebut. Nah, yang pertama itu ternyata ASEAN mengadakan kesamaan cara pandang dan strategi dalam penanggulangan peredaran narkoba. Tidak hanya itu, ternyata undang-undang tentang narkoba itu juga diseragamkan, dan ternyata ASEAN juga melakukan kerjasama antara negara-negara ASEAN itu untuk melakukan penanggulangan narkoba secara regional, internasional maupun bilateral. Terus ada juga ASEAN Drug Free. Oh iya, Drug Free yang di tahun 1999, 98. Iya, betul. Itu dicetuskannya ternyata. Cuman itu ternyata untuk tahun 2020. Oh, lama ya? Iya, tetapi direvisi lagi menjadi 2015 karena para menteri luar negeri ASEAN itu menyadari bahwa ancaman tentang peredaran narkoba di ASEAN itu sudah semakin pesat, dan juga mengganggu keamanan serta stabilitas ASEAN dalam hubungan kejahatan transnasional tadi. Berarti 1998 itu dicetusin, terus habis itu direvisi dulu di 2015 dan baru implementasinya ada di 2020. Ya, betul. Itu. Oke deh. Tapi penasaran ya Sita, kalau tadi kan udah disebutin teorinya nih. Teorinya ASEAN ngeluarin ini, tapi kan pengimplementasiannya kembali ke negara itu masing-masing. Iya, betul. Negara anggota. Penasaran nggak sih implementasinya tuh udah gimana nih? Apakah implementasi itu berhasil atau tidak? Vin, bagaimana sih efektivitas dari pengimplementasian kebijakan yang telah dibuat ASEAN dalam memberantas penyelundupan narkoba antara anggota-anggota ASEAN itu sendiri? Baik, jadi sebetulnya kebijakan ASEAN itu tersendiri adalah suatu bentuk soft law sebetulnya. Di mana soft law itu berarti bahwa hukum tersebut sudah ada, tetapi tidak berlaku secara mengikat. Berbeda dengan hard law. Nah, apabila kebijakan ini diubah dari soft law, yakni yang awalnya kebijakan ASEAN, diubah menjadi peraturan perundang-undangan ataupun peraturan di bawah peraturan perundang-undangan, nah itu akan menjadi hard law dan menjadi hukum nasional di Indonesia sendiri. Nah, Indonesia mungkin bisa saya sebutkan ada beberapa peraturan terkait narkotika, yakni Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Dan juga di perbatasan itu ada peraturan pemerintah tentang pelayaran dan juga ada undang-undang kepabeanan. Nah, lalu tapi sebetulnya walaupun sudah dibuat kebijakan ini di tahun 2013 kalau saya tidak salah, itu di bulan Juni,
tetap sebetulnya tiap tahun ini meningkat penyelundupan narkoba di wilayah ASEAN. Terutama kita ngambil contoh di Indonesia ya Daniel, bahwa sebetulnya di Indonesia itu setiap tahun kasusnya malah meningkat, bukannya menurun. Di tahun 2011 itu ada kisaran 150 kasus, di tahun 2012 itu sekitar 200 kasus, dan 2013 itu puncaknya sekitar 250 kasus. Nah, tentu saja itu kan adalah angka yang semakin banyak gitu. Padahal sudah ada kebijakan ini. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, sebetulnya sudah bagus ada inisiatif dari negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kebijakan, di mana kebijakan ini adalah suatu bentuk kebijakan interdiksi, di mana yang definisinya secara singkat adalah memutus jaringan narkoba di daerah-daerah perbatasan, di daerah pelabuhan, dan juga di daerah bandar udara. Tetapi karena kian meningkatnya kasus, sebetulnya sih masih kurang untuk pengimplementasiannya dari kebijakan ASEAN ini sendiri. Tetapi itu saja untuk saya simpulkan bahwa kebijakan ASEAN itu merupakan soft law. Jadi kalau Indonesia mau membentuk suatu kebijakan tersendiri, harus diadaptasi dulu menjadi peraturan perundang-undangan maupun di bawah peraturan perundang-undangan. Begitu, Del. Kalau menurut lu sendiri, gimana nih, udah efektif atau adakah unsur-unsur yang seharusnya diperbaiki juga selain peraturan? Kalau dari saya sih, Pin, kita lihat latar belakang dulu. Sebenarnya udah baik dari anggota ASEAN ini sendiri. Pada sekitar tahun 2015, anggota ASEAN sudah sepakat, ada namanya kesepakatan Drug Free ASEAN itu di tahun 2015 untuk memberantas penyelundupan narkoba di negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, dari saya sendiri kebijakannya sebenarnya sudah cukup baik. Namun kalau berbicara mengenai penyelundupan narkoba, itu kan berbicara mengenai regional dari wilayah negara masing-masing. Jadi kalau dari saya, Indonesia sendiri sudah baik dalam memberantas narkoba itu sendiri. Namun yang perlu ditekankan adalah para aparatur itu sendiri, bagaimana dalam memberantasnya. Contohnya kayak tadi, memberantas di wilayah laut ataupun bandar udara, bekerja sama dengan bea cukai, imigrasi, unsur kepolisian, unsur militer, ataupun angkasa pura, seperti itu. Jadi balik lagi, siapa negara yang ketat dalam mengatur undang-undang narkotika itu sendiri, terkhususnya dalam penyelundupan, maka dia akan sukses dalam memberantas narkotika itu sendiri sih, Pin. Jadi dari gua, kembali lagi ke aparatur masing-masing negara anggota ASEAN itu sendiri. Seperti itu, Pin. Mungkin kita simpulkan kali ya dari percakapan tadi bahwa sebetulnya sudah bagus adanya kebijakan. Tetapi tentu saja itu kembali lagi kepada negara anggota ASEAN masing-masing, bagaimana bentuk peraturannya, regulasinya, dan apakah aparatur-aparaturnya ini sudah menerapkan peraturan tersebut dengan baik ya, Nil ya? Iya. Karena percuma peraturan ada, tetapi peraturan tersebut tidak didukung juga dengan aparatur-aparatur negara yang mumpuni dalam mencegahnya. Jadi ya mungkin itulah yang bisa kita simpulin ya. Iya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah. Masih jadi masalah utama. Iya. Kan perkembangan di apa? Kejenyin. Sisi hukum nasional yang berlaku sebetulnya. Vin, bagaimana dari efek Apa namanya?